warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kesayangan kita, Opinio Channel. Kali ini Opinio berada di Tuban dan akan menelusuri salah satu anggota Wali Songo, yaitu Kanjeng Sunan Bonang. Menuju makam Sunan Bonang kita harus menaiki becak dari area parkir ke makam Sunan Bonang kurang lebih 1,5 km. Makam Sunan Bonang yang paling utama dan ramai dikunjungi peziarah berlokasi di Kelurahan Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Situs ini menjadi pusat wisata religi karena sejarah penyebaran Islam Wali Songo melalui dakwah kultural dan gamelan Bonang. Sebelum mencapai gapura arsitektur kuno ke kompleks makam, peziarah akan disambut oleh deretan kios yang didominasi oleh ratusan penjual oleh-oleh dan souvenir. Kawasan wisata religi makam Sunan Bonang di Tuban ini ditata sedemikian rupa sehingga area masuknya menjadi pusat ekonomi warga. Kios pedagang berderet rapat menjajakan aneka camilan khas Tuban, souvenir, kerajinan kerang, kaos, hingga makanan khas seperti becek kuliner berkuah. Gapura bersejarah. Setelah melewati area pasar oleh-oleh ini, Anda baru akan menjumpai gapura pertama dari 3 gapura utama menuju makam. Gapura ini berbentuk regol dengan corak Hindu-Buddha, yang menjadi penanda masuk ke area suci. Melewati gapura kedua di kompleks makam Sunan Bonang, Anda akan memasuki area atau halaman tengah, Jabat Tengah, yang di dalamnya terdapat Masjid Astana Bonang, yang dulunya berfungsi sebagai zawiyah atau tempat menyepi sang wali. Gapura kedua ini berbentuk paduraksa dengan hiasan piring, ornamen bunga, dan kaligrafi Arab. Banyak sekali pengunjung pada hari ini, mulai dari remaja, dewasa, orang tua dan dari berbagai kota, untuk ziarah ke makam Sunan Bonang untuk mencari berkah. Di tanah Jawa, ada banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam. Salah satu situs berharga tersebut ada di Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Tempat itu adalah kompleks peristirahatan terakhir Sunan Bonang, salah satu dari 9 ulama besar yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau aktif berdakwah memperkenalkan agama Islam sekitar abad 15 hingga 16 Masehi, dan tak lain adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang adalah putra keempat dari 5 bersaudara. Adik beliau adalah Sunan Derajat, yang juga termasuk dalam Wali Songo. Gapura ketiga di kompleks makam Sunan Bonang di Tuban disebut Gapura Paduraksa. Gapura ini terletak di sebelah utara masjid dan memiliki keunikan berupa hiasan puluhan piring porselin dengan motif bunga dan tulisan Arab seperti nama Khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selain dalam urusan agama, Sunan Bonang juga pandai dan fleksibel. Beliau mempelajari terlebih dahulu hal apa yang menarik bagi masyarakat hingga akhirnya memilih menyebarkan agama Islam dengan bantuan alat musik pukul dalam gamelan yang disebut dengan bonang. Alat musik ini dipukul sehingga mengeluarkan bunyi sebagai pengiring tembang yang beliau nyanyikan. Begitu merdu suara yang dihasilkan, hingga memikat perhatian warga untuk mendengarkan tembangnya yang berisi kata-kata dari ajaran Islam. Seperti salah satu tembang yang terkenal hingga kini, Tombo Ati. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim, memiliki berbagai kesaktian dan karomah keistimewaan, yang digunakan sebagai sarana berdakwah menyebarkan agama Islam. Beberapa kesaktiannya yang melegenda meliputi mengubah aliran sungai. Beliau diceritakan pernah mengubah aliran sungai Brantas untuk mempermudah dakwah dan mempermalukan penguasa yang sombong di wilayah Kediri. Menaklukkan perampok dengan tembang, menggunakan ilmu tasawuf dan seni. Sunan Bonang pernah melumpuhkan gerombolan perampok atau tokoh sakti, seperti Buto Lokaya atau Kebodanu, hanya dengan merdunya alunan tembang.
Mengubah pohon menjadi emas, beliau pernah mengubah pohon aren menjadi emas untuk menguji ketauhidan dan keserakahan seseorang. Mengembalikan kitab suci yang tenggelam, konon, Sunan Bonang mampu mengembalikan sebuah kitab yang sebelumnya sengaja ditenggelamkan ke laut dalam keadaan utuh seperti semula. Makam Sunan Bonang diyakini berada di lebih dari satu tempat akibat perbedaan versi sejarah dan kisah mistis penyebaran jenazah. Ketiga lokasi utama yang diyakini sebagai makam beliau meliputi Tuban, Jawa Timur, berlokasi di belakang Masjid Agung Tuban. Ini adalah versi yang paling populer dan paling banyak dikunjungi peziarah. Menurut legenda, terjadi perebutan jenazah antara santri Tuban dan Bawean, hingga jenazah Sunan Bonang akhirnya dimakamkan di Tuban. Pulau Bawean, Gresik, berlokasi di Desa Kota Kusuma, Pulau Bawean. Versi ini meyakini beliau wafat di Bawean setelah berdakwah di sana, dan para santrinya di pulau tersebut bersikeras memakamkannya di sana. Lasem, Rembang, terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem. Versi ini meyakini Sunan Bonang wafat dan dimakamkan di daerah tempat tinggal beliau sebelum menetap di Tuban. Versi yang paling ramai dikunjungi dan dijadikan sebagai situs ziarah utama Wali Songo adalah kompleks makam di Tuban. Sekian penelusuran Opinio di Kota Tuban Makam Sunan Bonang, semoga menambah wawasan sahabat Opinio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.